Salam bahasa Indonesia, salam Kuiper. Hai Kuiperian, masih dengan saya tentunya Ardian ya, atau Ardi, tutor bahasa Indonesia yang jelas untuk Kuiperian. Kali ini di video ini kita akan berlatih soal ya, mengerjakan latihan-latihan soal ujian nasional yang bertopik tentang ide pokok, kemudian kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, Kuiperian, berdasarkan penelitian Kuiper, soal-soal ini setiap tahunnya muncul di ujian nasional. Yuk, mari kita bisa mulai untuk berlatih menjawab soal nomor 1 yang saya petik dari ujian nasional tahun 2015. Baik. Tentunya Kuiperian punya solusi untuk menjawab soal-soal ujian nasional. Apa namanya? Super Solusi Kuiper. Ya, tips yang pertama, jangan baca dulu teksnya. Ya, lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya apa Kuiperian? Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf tersebut adalah apa? Nah, dengan super, tentunya kita bisa menjawab dengan mudah, tepat, dan cepat ya. Apa supernya? Nah, kita bahas super solusi Kuiper. Untuk mencari ide pokok, nah, untuk mencari ide pokok, kita harus terlebih dahulu mencari kalimat utama gitu ya. Kalimat apa? Utama. Atau kita menyingkatnya kalut. Kuiperian sudah tahu posisi dari kalimat utama di mana? Tentunya di A, B, C. A di sini adalah awal paragraf. Ya, berada di awal paragraf, kemudian belakang atau akhir paragraf. Lalu ada campuran ya. Campuran posisinya ada di awal dan di belakang, atau A tambah B. Kemudian untuk mencari posisi kalimat utama di awal, kita gunakan super lagi gitu ya. Bagaimana menemukannya? Nah, untuk menentukan kalimat utama di awal, cukup kita melihat ciri dari kalimat nomor 2-nya. Apa itu? Nah, kita lihat. Di kalimat nomor 2 ada sebuah repetisi. Ini satu ya. Nah, kalimat 2 ada repetisi atau kata yang diulang sama atau sebagian ya dengan kalimat nomor 1. Lalu yang kedua ada kata rujukan. Kata rujukan itu bisa berupa apa? Kata tunjuk. Ada ini, ada itu, lalu ada tersebut ya, tersebut. Kemudian terdapat kata ganti orang. Apa saja? Kata ganti orangnya bisa ia, kemudian mereka. Masih ingat tentunya. Lalu ada nya. Kalau kita menemukan ciri ini mudah sekali, berarti kalimat utamanya di awal. Kalau di akhir atau di belakang bagaimana? Masih ingat supernya? Nah, lihat ciri di kalimat paling belakang. Apa saja? Ada sebuah simpulan paling mudah dikenali ya. Kalau terdapat simpulan yang ditandai dengan konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini adalah oleh karena itu gitu ya. Oleh karena itu. Kemudian ada oleh sebab itu. Ya, kita menyingkat saja ya. Kita singkat biar mudah. Ada oki, oleh karena itu. Oleh sebab itu osi. Dengan demikian, BD gitu ya. Simpulan yang berupa penegasan. Kita menemukan kata jadi atau bahkan. Baik. Jadi atau bahkan. Nah, jika kita menemukan ciri di belakang kalimat, di belakang paragraf terdapat seperti ini, berarti kalimat utamanya di akhir. Sudah kita dapat. Nah, kalau dua-duanya ada di awal dan di akhir berjenis campuran. Masih ingat? Super, kita sudah ketemu kalimat utamanya. Berarti kita mencari gagasan pokok atau ide pokok.
itu bisa secara di dalam kalimat utama bisa terdapat secara eksplisit. Eksplisit artinya tertulis. Dan implisit. Implisit. Tersirat. Ini tersurat, ini tersirat. Baik, kita terapkan super kita. Yuk, lihat kalimat nomor 2-nya. Apakah terdapat repetisi? Baik, di sini ada kata musibah tanah longsor. Ya, apakah ada repetisinya? Ternyata ada, yaitu tanah longsor. Tanah longsor ada rujukan itu. Jadi merujuk kepada kalimat 1. Ya, kalau begitu kalimat utamanya di awal. Lihat kalimat paling akhir. Ada kata rujukan hal itu. Ya, hal itu tentang apa? Kalimat sebelumnya ternyata banyak sekali membawa ratusan ribu meter kubik lumpur. Ya, jadi bukan merupakan sebuah simpulan. Kalau begitu kalimat utamanya di awal. Nah, ada dua cara. Ya, ada secara tersurat, memang persis sama ya dengan kalimat utama, ada yang secara tersirat. Yuk kita baca. Wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Kita lihat yang A. Situs pemerintahan Cina. Tidak ada di sini ya. Ya, di kalimat utama. A bukan. Lalu kita lihat B. Kesulitan mengevakuasi korban. Ini bicara tentang Cina mengalami musibah tanah longsor. Ya, kalau evakuasi sudah penjelas, ya, bukan. Cina dan tim SAR-nya jauh. Ini sebagai penjelas. Kejadian yang tak terduga. Ini kita menemukan di bagian akhir tadi. Bukan. Ya, musibah longsor di Cina. Baik, sama persis. Musibah tanah longsor di Cina. Susunannya saja yang berbeda. Ya, dengan demikian, super solusi Cooper untuk soal nomor 1, kita menemukan jawaban dengan mudah, yaitu E. 1. E. Elang, kamu cemerlang. Baik, nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Ya, di soal nomor 2, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kalimat utama. Ya, kalimat utama paragraf tersebut adalah nomor berapa? Ya, apakah 1, 2, 3, 4, 5? Nah, Cooperian masih ingat konsep dari kalimat utama. Kalau kalimat utama itu adalah yang memuat inti, ya, yang memuat inti paragraf, atau di dalamnya terdapat ide pokok atau gagasan pokok atau juga gagasan utama. Ya, dengan super tentunya di soal nomor 1 kita sudah berikan, ya, saya sudah berikan apa supernya, ya, untuk mencari kalimat utama di bagian awal, ya, karena kita tahu bahwa posisi kalimat utama itu di awal, belakang, dan campuran. Yang di awal, lihat kalimat nomor 2, yaitu apakah terdapat repetisi, ini, itu, tersebut, ia, mereka, ataunya. You, langsung mata kita tertuju ke kalimat nomor 2. Ya, di kalimat nomor 2 ini terdapat repetisi dari kata berdisiplin, yaitu ketidakdisiplinan. Disiplin, disiplin. Kemudian kata apa lagi? Ya, yaitu telanjur. Di kalimat 1 terdapat kata terlanjur. Ya, dengan demikian kalimat utamanya tentunya di awal. Cuma 1 karena tidak ada 2 pilihan. Ya, setiap opsi cuma 1 kalimat saja. Ya, jadi jawabannya dengan mudah, cepat, dan tepat. Kalimat utama adanya di nomor 1, yaitu A. Ya, nomor 2 jawabannya adalah A. Ahai, kamu sangat lihai. Yuk, kemudian kita buktikan apakah kalimat 1 benar-benar kalimat utama. Nah,
Kita baca ya. Persoalan berdisiplin bagi bangsa kita terlanjur menjadi persoalan yang besar. Kalimat keduanya merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat nomor 1. Ya, kita baca. Ketidakdisiplinan kita terlanjur mewabah tidak hanya di kalangan rakyat biasa, tetapi juga di kalangan orang bukan biasa. Menjelaskan kalimat 1. Kalimat ketiga, apakah menjelaskan kalimat 1? Terlalu banyak bukti yang bisa dikemukakan untuk soal itu. Nah, bertautan dia kan, padu. Lalu yang keempat, misalnya disebutkan, ya buktinya, ketidakdisiplinan berlalu lintas, kemudian lemahnya penempatan waktu, bahkan ketidakdisiplinan penegakan hukum. Terus, masih bertautan. Nah, yang kelima, sering kita jumpai keputusan hukum ya yang berubah-ubah sehingga membingungkan masyarakat. Jadi, kalimat 2, 3, 4, 5 merupakan kalimat penjelas. Ya, atau dengan perkataan lain, kalimat utama sifatnya umum, pola pengembangannya dari umum, lalu ini khusus. Ya, kemudian itulah buktinya. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan soal nomor 3 sekarang. Nah, di soal nomor 3 ini ujian nasional tahun 2016. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kalimat penjelas yang tidak padu. Kalimat penjelas yang tidak padu. Yang seperti apa? Ya, kita bahas, kita jawab dengan super solusi Kuiper. Yang dimaksud dengan kalimat tidak padu, kalimat yang seperti apa ya? Kalimat tidak padu. Nah, hanya 2 jenis kalimat di dalam paragraf. Yang pertama kalimat utama, yang kedua kalimat penjelas. Lalu ada kalimat penjelas yang tidak padu. Konsep terlebih dahulu kalimat penjelas. Kalimat penjelas, katakanlah ini ya, yaitu kalimat yang mendeskripsikan, yang menjelaskan kalimat utama. Nah, ada kalimat penjelas yang tidak mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan kalimat utama. Atau ada juga kalimat penjelas yang tidak mendukung gagasan utama, itu dinamakan kalimat tidak padu. Ya, kalimat penjelas yang tidak padu. Secara sederhana disebut kalimat sumbang. Ya, kita juga boleh menyebutnya kalimat tidak nyambung. Kalau telepon, tulalit, bukan telolet gitu ya. Nah, kalimat tidak padu. Sekarang kita lihat. Tipsnya dengan super, tentunya kita harus langkah-langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama, kita harus mencari gagasannya terlebih dahulu. Ya, gasut, gagasan utama atau ide pokok. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu cari kalimat utama. Kalimat utama posisinya di A, B, C. Tentunya masih ingat. Lihat kalimat nomor 2. Hal ini, ada kata rujukan ini ya, yang merujuk kepada kalimat nomor 1. Berarti kalimat utamanya di awal. Gagasannya apa sih? Yuk, ada pendapat yang mengatakan bahwa saat ini banyak remaja yang tidak peduli terhadap lingkungan. Ya, berarti gagasannya remaja tidak peduli terhadap lingkungan. Dijelaskan di 2. Apakah padu? Hal ini sering dilontarkan ya kepada remaja ketika lingkungan sekitar sudah menjadi rusak. Wow, remaja sekarang nggak peduli lingkungan. Buktinya dilontarkan ketika lingkungan rusak. Ya, ada kepaduan lagi remaja. Berarti dia padu. Ya, lalu yang ketiga, tuduhan tersebut. Nah, di sini ada ya kata rujukan tersebut. Tuduhan tadi terhadap siapa?
terhadap remaja yang dianggap tidak peduli terhadap lingkungan tadi. Masih padu. Barangkali muncul karena secara kebetulan melihat remaja yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Secara kebetulan mungkin ya, melihat remaja tidak peduli terhadap lingkungannya. Lalu yang keempat, memang benar. Di sini ditegaskan, memang benar ada sebagian remaja yang tidak peduli lingkungan. Ya, tetapi masih banyak remaja yang mau memerhatikan lingkungannya. Misalnya ada contoh di sekolah-sekolah, para siswa ditekankan untuk memelihara kebersihan kelas dan sekolah. Masih padu membicarakan tentang ya remaja yang peduli, yang tidak peduli terhadap lingkungan. 4. Lalu yang kelima, ya, akan tetapi mengapa masih banyak pula masyarakat, kita bicara secara umum, masyarakat. Padahal di sini gagasan ide pokoknya ya, yaitu tentang remaja yang peduli terhadap lingkungan. Ini ya masih banyak gitu ya. Bicaranya adalah masyarakat. Ya, kalau masyarakat luas. Ya, ada remaja, ada orang tua, ada anak-anak, lingkungan. Ya, anggota lingkungan sekitar kita disebut dengan masyarakat, bukan khusus remaja. Apa katanya di kalimat nomor 5? Ya, yang kurang memerhatikan lingkungannya. Ya, jelas tidak nyambung, tidak padu, gitu ya. Baik. Jadi, kalimat nomor 5 ya, yaitu di pilihan E, termasuk kalimat penjelas yang tidak padu. Iya, mudah sekali. Jadi tipsnya seperti itu ya Kuiperian. Cari gagasan, cek kalimat penjelasnya, apakah dia mendukung, ya apakah dia nyambung dengan kalimat utama atau gagasan utamanya. Nomor 3E. Elang, kamu cemerlang. Ya, Kuiperian, kita masuk ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu tentang apa? Masih hal yang sama yang ditanyakan adalah kalimat penjelas yang tidak padu dalam paragraf tersebut apa? Ya, kita jawab dengan solusinya, yaitu super. Solusi Kuiper, gitu ya. Langkah pertama, cari terlebih dahulu kalimat utamanya, ya. Kalimat utamanya, ya. Caranya, kalau di depan, lihat kalimat nomor 2. Apakah ada repetisi? Ada. Kalau kita lihat di sini, ada kata Bali. Di kalimat 1, kalimat 2, terdapat kata Bali. Dengan demikian, kalimat utamanya di awal. Apakah gagasannya? Yaitu berbicara tentang, kita lihat di sini, tari-tarian Bali atau Bali-Balihan yang kini sangat dikenal di Bali sebaiknya digubah secara kreatif dengan inspirasi tarian sakral. Jadi gagasan atau ide pokoknya adalah bahwa tarian-tarian di Bali itu banyak yang terinspirasi ya dari tarian sakral. Baik, ya, apakah 2 padu? Jelas. Ya, ini bicara legong keraton dan legong lain yang berkembang di Bali rupanya terinspirasi oleh legong topeng yang termasuk tarian sakral. 3. Di Pagoyon Agung, ya, imitasi legong topeng pun seharusnya tidak dipentaskan sekali setahun. Ini bicara tentang pementasan, ya, tentang legong topeng, tidak mengubah tarian baru yang terinspirasi dari tarian sakral. Dengan demikian, kalimat nomor 3 jelaslah tidak padu. Jawabannya adalah C. 4. C. Cerdas. Kamu cerdas. Demikian pembelajaran kita di video ini. Ya, sampai bertemu dengan saya. Salam Bahasa Indonesia. Salam Kuiper.